Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita mengawali pagi hari yang baru ini dengan kita memiliki kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Kau kerinduan kami Tuhan, Kau tempat kami bersandar, kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. Oh, kami menyembah, kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, oh, kami masuk hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur juga buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sebentar kami akan renungkan bersama Bapa. Firman menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, bahkan menjadi dasar untuk kami berharap. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di doa pagi online. Saya akan berikan tema tentang jaga hati. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan belajar bagaimana sih sebetulnya kita harus menjaga hati dan apa kolerasinya hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar nanti bahwa hati kita ternyata yang menentukan bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita perlu menjaga hati. Wow, keren. Coba kita buka sebagai ayat dasar dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, ini ayat dasar pembukaan. Amsal 4 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita akan belajar lebih jauh lagi nanti tentang kehidupan. Kenapa ketika kita bisa menjaga hati, perhatikan, kenapa ketika kita bisa menjaga hati, justru dari situ terpancar kehidupan. Apa kolerasinya dengan kebenaran firman Tuhan? Apa kolerasinya dengan firman Tuhan? Tetapi Amsal di sini yang jelas sudah dikatakan bahwa Amsal Salomo itu kata-kata bijak dari Salomo yang membuat kita hidup lebih baik dan sampai kita mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita buka dalam
Matius pasal 13, perhatikan di sana ya. Apa kolerasinya menjaga hati dari kebenaran firman Tuhan? Perhatikan Matius 13, di sana ada perumpamaan bahwa firman yang ditabur atau benih yang ditabur pertama di pinggir jalan. Sudah tumbuh, tetapi karena kurangnya pengertian firman itu diambil oleh si jahat. Ada benih atau firman yang ditabur di tanah yang bebatuan. Tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, firman tadi, benih tadi pun tidak sempat berbunga. Ada benih, ada firman yang ditabur di tanah yang bebatuan, sudah sempat tumbuh. Ada benih yang ditanam di semak duri, sudah sampai berbuah, sudah sampai tumbuh, tetapi dihimpit oleh semak yang semakin lebih tinggi daripada benih yang ditabur tadi. Nah, ada benih, ada firman yang ditabur di tanah yang subur. Itulah benih yang ditanam, diterima dalam hati dan menjaganya bahkan sampai berbuah. Nah, kita akan belajar apa kolerasinya menjaga hati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ya buka dalam ayat yang ke-19, perhatikan di sana ya. Matius pasal 13 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan di sana, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, perhatikan, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Terus apa dikatakan di sana? Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi ada orang yang tidak bisa menjaga hatinya, begitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia cuek. Dan firman tadi diambil oleh si jahat, oleh si iblis tadi, dan dia tidak sempat berbuah atau tumbuh pun tidak. Nah, orang Kristen, banyak sekali orang Kristen, ya mungkin saudara tahu sendirilah, tidak bisa menjaga hati. Begitu di gereja, begitu firman disampaikan, ada yang main Mobile Legend kok, ada yang main game kok, ada yang WA sama si doinya kok, ada yang mungkin, enggak tahulah. Menganggap remeh firman Tuhan, cuek terhadap firman Tuhan, ini bahaya. Jadi kita sebagai orang percaya bukan cuma kita mencari Tuhan itu sakit sembuh, ada mujizat, ada pemulihan, ada berkat. Bukan cuma itu. Bukan itu esensinya kita mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana hatimu bisa kau jaga sehingga apa? Terpancar kehidupan tadi. Ini yang paling penting. Kita menjaga hati karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana? Mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, berbuah, dan buah itu dapat dinikmati banyak orang. Itu yang paling terpenting dan itu mahal harganya. Inilah esensi kekristenan kita. Bukan cuma sakit sembuh, mujizat, diberkati, banyak uang, banyak Allah. Bukan cuma itu, tetapi bagaimana kita bisa menjaga hati kita supaya terpancar kehidupan. Di sana ada firman Tuhan disampaikan, kita mendengarkannya. Tidak seperti ditabur di pinggir jalan. Datanglah si jahat karena kita cuek. Akhirnya si jahat tadi ambil firman tadi, kita tidak bisa menikmati berkat tadi. Kita lepaskan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terus yang kedua, ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Dia sudah gembira sebetulnya, tetapi 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, perhatikan, apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini, jadi firman Tuhan ini begitu luar biasa. Begitu kita bisa menjaga hati, terpancar kehidupan, ada penindasan, ada kesulitan, ada penderitaan, kita tetap gak goyah. Inilah esensi kekristenan, setia sampai mati. Bagaimana caranya? Dengarkan firman Tuhan, kita terima dalam hati, kita renungkan pagi, siang, sore, bahkan kita mau tidur pun kita ingat firman Tuhan. Wow, inilah esensi kebenaran firman Tuhan. Bukankah orang-orang Yahudi pada zaman dulu seperti begitu? Engkau duduk, berdiri, kasih tahu firman kepada anakmu. Bukankah seperti begitu? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita perlu menjaga hati supaya terpancar kehidupan. Hidup kita semakin berarti di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa menjaganya. Ini luar biasa, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Begitu ada penindasan, ada penganiayaan, ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun itu, dia tidak murtad kok. Ini keren, luar biasa. Jadi inti kekristenan kita dalam mengasihi Tuhan, kita tetap kokoh dan tidak goyah. Bukan seperti di ayat 21, begitu ada masalah, ada penindasan, murtad, nggak dapat pasangan, ada pasangan yang beda iman, tetap diserobot aja, ditabrak aja, tak tabrak seng jadi penghalang, sepenting dadi wah, itu nggak benar, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Jadi makanya kita di gereja itu dengarkan firman Tuhan, dengerin gitu loh. Perhatikan apa yang menjadi firman Tuhan supaya kita tidak murtad ketika ada masalah. Ini bahaya. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita begitu ada firman Tuhan, perhatikan. Benarkah ini untuk saya? Karena kalau saya mendengarkan firman Tuhan, perhatikan ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada kata-kata, ada kalimat yang disampaikan hamba Tuhan, yang itu langsung kita langsung kena. Pernah seperti begitu? Itu namanya rema. Pernah ya seperti begitu ya, begitu pengkhotbah berkhotbah. Tidak semuanya kita pahami khotbah itu, tetapi ada kata-kata atau ada kalimat yang langsung menemplak kita dan kita mengerti, wah di sana ada Tuhan. Pernah seperti begitu? Itu rema namanya. Maka kita perlu mendengarkan firman Tuhan, menjaga hati kita supaya terpancar kehidupan. Inilah kita sebagai orang Kristen yang patut kita jaga hati kita. Begitu ada firman Tuhan, jangan langsung kita cuekin, dengerin dulu. Nah yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, dengar. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, bayangkan kekayaan menghimpit firman itu sehingga tak berbuah. Jadi yang keempat yang luar biasa. Godaan yang keempat adalah kekayaan. Siapa yang tidak tergoda dengan kekayaan? Banyak orang, saya pernah mendengar saya tidak sebut apa profesinya, tetapi yang jelas dia ditawarin naik jabatan tapi harus pindah agama. Dia menolak. Ini baru keren. Ini barunya namanya orang Kristen, pengikut Yesus. Bukan pengikut duniawi, bukan pengikutan harta. Keren. Jadi orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang ditabur di semak duri, begitu digodai kekayaan, nggak kuat, wes lah aku pasrah, sepenting aku sugih. Nah, itu bukan Kristen namanya, itu bukan pengikut Kristus, tetapi itu pengikut duniawi. Tuhan tidak suka seperti itu. Harus bisa menjaga hati dari yang namanya kekayaan, godaan kekayaan. Hati-hati ya, jaga hati kita dari godaan kekayaan. Yang terakhir, yang keempat, yang ke-23, ini dia yang terakhir. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, dan yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Menyimpan dalam hati dan bertahan sampai akhir. Inilah inti kekristenan kita. Mendengarkan firman Tuhan, disimpan dalam hati. Jujur dan bertahan sampai akhir. Sehingga Tuhan berkata, sabaslah engkau hambaku yang setia. Masuklah ke perjamuan, kawin anak domba. Wow. Inilah kekristenan kita, bahwa menjaga hati sumber kehidupan kita di kemudian hari. Jangan tergoda dengan kekayaan, jangan jadi murtad karena penindasan. Tidak, Tuhan tidak suka seperti itu. Karena itu Tuhan melihat hatimu, sejauh mana hatimu mencintai Tuhan. Dia tahu kok, makanya setialah mendengarkan firman Tuhan, ikutlah menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir. God bless you.